Sekarang kita lanjutkan dulu a'malul haji. Amalan-amalan haji itu ada tiga. Ada tiga perkara di dalam amalan haji itu. Arkanun wa wajibatun wa sunanun. Yang pertama adalah rukun-rukunnya haji. Yang kedua wajib-wajibnya haji. Yang ketiga sunnah-sunnahnya haji. Jadi di dalam perkara haji itu ada namanya rukun haji, ada namanya wajib haji, ada namanya sunnah haji. Bagi kita wajib mengetahui dan membedakan ini, sebab ada konsekuensi yang berbeda ketika kita meninggalkan ketiga jenis ini. Maka kalau kita tidak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, bisa jadi kita pulang tanpa sah haji kita. Ternyata ada yang ditinggalin. Yang ditinggalkan itu termasuk rukun umpamanya. Sedangkan rukun itu perkara yang nggak boleh diganti meskipun dengan dam. Ya. Jadi ada berapa amalan haji? Tiga. Yang pertama rukun-rukun haji. Yang kedua wajib-wajib haji. Yang ketiga sunnah-sunnah haji. Sekarang yang pertama kita bahas rukun-rukun haji. Al-arkanu, rukun itu adalah wahyallati la yasihhul hajju biduniha, adalah sesuatu yang masuk dalam rangkaian ibadah haji yang haji tersebut tidak sah tanpa adanya hal tersebut. Itu namanya rukun. Balla budda minal ityani biha, bahkan sesuatu itu harus ada. Wala tujbaru iza turikat bidamin, dan tidak bisa digantikan dengan dam apabila ditinggalkan. Nggak bisa diganti dengan dam. Apa dam itu? Denda. Dam itu bahasa kata damun, darah. Jadi mengalirkan darah maksudnya, memotong hewan sebagai ganti daripada meninggalkan sesuatu. Dalam hal rukun ini, meskipun orang yang haji itu menyembelih unta atau menyembelih lembu atau kibas, tetap tidak sah hajinya karena dia tidak melakukan rukun. Wala yatahallalu min ihramihi hatta ya'tiya biha, dan orang tersebut tidak bisa melakukan tahallul. Apa tahallul itu? Memotong rambut sebagai bentuk mengakhiri ihram, ya, sebelum melakukan hal tersebut. Ini ngeri ini kalau rukun nih. Orang kalau udah haji, rukunnya belum dilaksanakan, kalau nggak bisa, kalau kecuali ditandu, itu rukun namanya. Orang itu rukun, apa saja rukun ya nanti kita lihat. Tapi kita belajar pengertian rukun dulu ya, supaya kita bisa membedakan konsekuensinya rukun, wajib dan sunnah. Tadi amalan-amalan haji ada tiga. Yang pertama rukun, yang kedua wajib-wajib haji. Nah sekarang apa wajib itu? Wahiyallati yasihhul hajju biduniha walakin yujbaru tarkuha bidamin, sesuatu yang hajinya tetap sah, sesuatu yang hajinya tetap sah tanpa hal tersebut, walakin yujbaru tarkuha bidamin, akan tetapi ia harus menggantinya dengan dam. Itu wajib haji. Wa ya'samu tarikuha idza tarakaha bighairi uzrin, dan ia berdosa meninggalkannya jika tanpa uzur, dan ia berdosa meninggalkannya jika tanpa uzur. Contohnya dia udah tahu ini sah hajinya meskipun nggak ada, tapi harus dengan dam. Nah, dia sengaja, udahlah saya nggak usah ngerjain itu, bayar dam aja. Nah dia dosa. Jadi dia ini harus ada uzurnya meninggalkan itu. Contohnya nggak kuat atau bagaimana, maka ada uzur itu, maka dia boleh menggantinya dengan dam. Itu wajib haji. Apa wajib haji? Nanti kita pelajari satu-satu. Yang terakhir sunnah, ini sunanun, sunnah haji. Nah kalau sunnah ini namanya juga sudah sunnah. Wahiyallati la yata'allaqu biha syai'un, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan rukun dan wajib.
sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan rukun dan wajib haji. Jadi bukan rukun juga bukan wajib. Fa iza tarakaha sahha hajjuhu, yang jika ia tinggalkan sah hajinya. Walakin yafutul kamalu wasthawab, akan tetapi berkurang pahala kesempurnaan hajinya. Ya, tetap rugi kan? Tetap rugi. Akan tetapi berkurang kesempurnaan pahalanya. Nah, inilah 3 jenis amalan haji. Jadi orang haji itu melakukan 3 hal ini, Bu. Melakukan rukun-rukun haji, melakukan wajib-wajib haji, dan melakukan sunnah-sunnah haji. Makanya kalau kita lihat di TV itu ada yang tersambung dengan ibunya lagi ditelepon kan, disambungkan dari televisi. Ada anaknya berpesan dari Indonesia. Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ingat ya Bu rukunnya, kan gitu kan? Ingat Bu ya rukunnya, rukun hajinya diingat, rukunnya sudah laksanakan semua belum Bu? Sudah, alhamdulillah. Anaknya udah tenang. Kalau sudah semua dilaksanakan rukunnya, udahlah aman tuh ibu tuh, udah haji itu sudah. Ada mabrur ya, insyaallah mabrur selama tidak berdosa, melakukan dosa selama haji itu. Insyaallah pulang mabrur. Kenapa? Ya karena memang rukun. Adapun wajib hajinya ada yang ketinggalan, gampang kata anaknya. Ini disembelih apalagi? Dam, menyembelih hewan. Itu kalau rukun. Tapi kalau wajib haji, dia tetap sah ya, tapi harus membayar dam, menyembelih sembelihan. Kemudian yang sunnah, kalau sunnah ini tidak ada kaitannya dengan rukun dan wajib, akan tetapi kalau ditinggalkan berkurang kesempurnaannya. Nah sekarang kita lanjutkan sedikit. Arkanul haji sittatun, yang termasuk rukunnya haji itu ada 6. Nah, kita harus hafal ini. Niat haji semua kan ibu-ibu? Niat ya, mudah-mudahan kita semuanya ada kesempatan untuk haji. Kalaupun tidak, sudah berniat. Nah ini harus kita tahu nih, arkanul haji sittatun, yang termasuk rukunnya haji itu ada 6. Pertama al-ihramu, ihram. Bab haji ini bab terpanjang. Jadi gini, al-ihramu ihram. Nanti dibahas lagi nih ihram itu apa, panjang sekali. Tapi nanti ya, sekarang kita bahas dulu satu-satu biar mudah menghafalnya. Pertama ihram. Yang kedua wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah nih pada tanggal 9 Zulhijjah. Orang yang haji wukuf, kita yang enggak berhaji sunnah puasa Arafah namanya. Nah, yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga wat tawafu, tawaf. Apa tawaf ini? Ngitari Ka'bah. Apa itu tawaf, mengitari Ka'bah? Bagaimana cara tawaf? Nanti kita pelajari karena ini dibahas satu-satu. Kemudian yang selanjutnya wassa'i. Sa'i. Apa sa'i? Lari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Itu udah berapa? Hah? Wal halqu wat taqsir, memotong atau mencukur rambut. Kalau memotong itu apa beda memotong dengan mencukur? Hah? Kalau memotong habis, kalau cukur habis. Beda mencukur dan memotong itu hanya pada tempat memotongnya. Kalau memotongnya bukan dari pangkal, rambut terurai, kita putusin, itu potong. Kalau mencukur dari pangkalnya, ya, dari pangkalnya, itu aja bedanya. Boleh mencukur sedikit, minimal 3 helai, atau mencukur habis. Ya, jadi memotong atau mencukur rambut. Itu yang kelima. Yang keenam wat tartibu baina mu'zamil arkan, tertib antara rukun-rukun itu. Nah, apa tertib artinya? Hah? Berurutan, nggak boleh tuker-tuker. Udahlah saya tahallul dulu, nanti sa'i. Hah?
Ya udahlah, saya cukur rambut dulu, nanti baru ihram. Nggak boleh, harus berurutan sampai tahallul. Tahallul itu artinya menghalalkan diri. Akhir daripada haji itu tahallul, memotong rambut sebagai lambang sudah halal melakukan sesuatu yang tadi nggak boleh. Dan ini harus urutan, disebut dengan tertib. Wa arkanul umrati hi arkanul haji illa al-wuqufa bi Arafah. Dan rukun-rukun umroh sama dengan rukun haji kecuali wukuf di Arafah. Jadi kalau umroh yang dilakukan sama dengan haji, yang nggak ada cuman wukuf di Arafah. Wa afdalu arkanil haji, nah ini tambahan, dan hal yang paling utama di dalam rukun haji itu, berapa rukun haji ada? 6. Di antara 6 rukun haji itu yang paling utama, maksudnya pahalanya paling gede, yang mana? Al-wuqufu bi Arafata inda Imam Ibni Hajar li hadisin. Menurut Imam Ibni Hajar, yang paling besar pahalanya dalam hal rukun tadi itu adalah wukuf di Arafah, berdasarkan hadis Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Orang nggak sah, nggak dikatakan haji tanpa wukuf di Arafah, berarti menandakan itu pahalanya paling besar, dan meninggalkannya bisa merusak haji. Wa indal Imam Romli at-tawaf, tapi menurut Imam Romli yang paling afdol bukan wukuf tetapi tawaf. Kenapa? Karena tawaful idhafatu li'anna tawafa bimanzilatis sholah. Karena ketika orang tersebut tawaf, dia tawaf di tempat orang yang semua orang sholat menghadap kepadanya. Jadi ini perbedaan pendapat ulama saja. Kesimpulannya semuanya baik ya, dan kesimpulannya semua itu kalau ditinggalkan menjadikan haji tidak sah. Jadi rukun harus kita hafal, ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima memotong atau mencukur rambut, yang keenam tertib. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.